Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AA. Hari ini saya akan ngisi kajian di masjid ini, Masjid Tariqul Huda. Kajian fikih yaitu tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Dan bagi sahabat AA yang ingin masjidnya dikunjungi, silahkan tulis di kolom komentar ataupun silahkan hubungi nomor WA ini. Atau juga sahabat AA yang ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang dibahas hari ini ataupun materi apa saja tentang keislaman, insya Allah kita akan sama-sama bahas. Terima kasih sahabat AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AA. Alhamdulillah sahabat AA pada sehat semuanya ya. Saya doakan sahabat AA, para subbreaker, para subscriber, terima kasih atas subbreakannya, atas subscribe-nya. Semoga Allah menjadikan subscribe sahabat AA semua sebagai wakaf yang diterima oleh sahabat AA, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang pahalanya terus ngalir kepada kita selagi channel dakwah ini masih tegak walaupun kita sudah berada di alam barzah. Saya doakan semoga sahabat AA semuanya hidupnya jauh dari musibah, keluarganya sakinah, putra-putrinya soleh solehah, doa-doanya diijabah. Yang belum ke Mekah semoga segera ke Mekah, juga ke Madinah, baliknya beli rumah, beli sawah, hidupnya tambah barokah dari dunia sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini sahabat AA kita bahas tentang mandi yang disunatkan. Jadi dalam Islam itu ada mandi yang disunatkan. Apa saja? Akan kita bahas tentu setelah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sahabat dulu, salawat dulu sahabat A. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Deg der. Sahabat AA yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab At-Tadhib halaman 23, mandi yang disunatkan itu ada 17. 17. Yang pertama guslul jumuati. Yang pertama adalah mandi di hari Jumat, mandi ketika mau melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, sumbernya dari Bukhari Muslim. Riwayatnya Bukhari Muslim, sumbernya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sudah bersabda, idza jaa ahadukum ilal jumuati falyaghtasil. Apabila salah seorang di antara kalian akan pergi melaksanakan sholat Jumat, maka falyaghtasil, mandi dulu. Nah, falyagtasil itu adalah fi'il mudhari yang dikasih lam amar.
maka ini kalimat menjadi kalimat perintah. Siapa orang yang mau pergi Jumatan, mandi dulu, kata Nabi begitu. Tapi perintah ini maknanya tidak wajib. Yang wajib mandi itu penyebabnya ada 6 yang dulu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, episode yang lalu. Ini mah mandi yang sunat. Makanya mandi ketika mau sholat Jumat itu tidak wajib hukumnya kata ulama, tapi sunat. Sunat itu kalau kita kerjakan cakep, tidak kita kerjakan gak apa-apa, sholat Jumatnya tetap sah. Kalau misalnya mandi mau sholat Jumat itu diwajibkan, maka tidak sah Jumatannya kalau nggak mandi. Bisa begitu kalau wajib, tapi ini mah sunat. Misalnya sahabat repot, nggak keburu mandi, lalu sholat Jumat, tetap sah Jumatannya. Kenapa? Karena mandi untuk orang yang mau sholat Jumat itu hukumnya adalah sunat. Dikerjakan, bagus, keren, tambah cakep Jumatannya. Tidak dikerjakan, tidak apa-apa, artinya Jumatannya tetap sah. Itu yang pertama, mandi ketika mau sholat Jumat. Yang kedua, wal idain. Nah ini 2 dan 3. Ketika akan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yagtasilu yaumal fitri qabla ayyagduwa ilal musalla. Ibnu Umar ketika beliau mau melaksanakan sholat id, sebelum pergi ke musola, sebelum pergi ke tempat sholat, mau melaksanakan sholat id, maka beliau terlebih dahulu mandi. Oleh karena itu maka mandi ketika mau sholat Idul Fitri, mandi ketika mau sholat Idul Adha, itu juga termasuk mandi yang sunat alias disunatkan. Kemudian yang keempat, wal istisqa'u, yaitu ketika akan sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Sholat minta hujan. Misalnya kemarau terusnya, lama sekali kemaraunya, di sana sini sudah pada kering, sumur kering, sungai kering, air-air pada kekurangan, maka pergilah kita untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum melaksanakan sholat sunat istisqa, ini disunatkan untuk mandi. Itu yang keempat. Yang kelimanya wal khusufu. Wal khusufu untuk melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Jadi ketika akan melaksanakan gerhana matahari, gerhana bulan, itu disunatkan untuk mandi. 1 Jumat, yang kedua Idul Fitri, yang ketiga Idul Adha, yang keempat istisqa, yang kelima mau sholat gerhana bulan, yang keenam sholat gerhana matahari. Yang ketujuhnya wal guslu min guslil mayyiti, yaitu disunatkan mandi untuk orang yang memandikan jenazah. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang meriwayatkannya rawahul khamsah, 5 perawi hadis. Dan menurut Imam At-Tirmidzi hadis ini hadis hasan. Sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan beliau menerima hadis ini dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, man ghassala mayyitan, siapa orang yang memandikan jenazah, falyagtasil, maka hendaklah dia itu mandi. Jadi kalau misalnya sahabat AA nih dapat tugas memandikan jenazah, nah sudah memandikan jenazah itu disunatkan mandi. Waman hamalahu, dan siapa orang yang menggotong jenazah, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Kalau sahabat AA memandikan jenazah, dia disunatkan mandi. Kalau sahabat AA menggotong jenazah, itu disunatkan wudhu.
Yang ke-8, wal kafiri idza aslama mu'alaf. Apabila ada orang kafir masuk Islam. Misalnya ada orang kafir atau non muslim, dia masuk Islam, baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah dia mengucap 2 kalimat syahadat, artinya dia sudah masuk Islam, maka disunatkan baginya untuk mandi besar. Itu yang ke-8. Yang ke-9-nya wal majnun, orang gila ya. Kalau ada orang gila sembuh, misalnya ada orang gila nih sembuh, nah maka itu disunatkan untuk mandi besar. Yang ke-10-nya orang yang sakalor itu ayan ya, penyakit ayan, wah mabok gitu kan, lalu sembuh, maka disunatkan untuk mandi besar. Yang ke-11 wal guslu indal ihram, ketika mau ihram disunatkan untuk mandi, baik ihram untuk umroh ataupun ihram untuk haji. Jadi sebelum niat haji, sebelum niat umroh itu disunatkan untuk mandi. Selanjutnya walidukhuli Makkah, ketika mau masuk kota Mekah. Ini yang ke-12 ya. Ketika mau masuk kota Mekah, wah disunatkan untuk mandi. Tapi repot kayaknya, sebab di bis itu kan. Nah, nggak apa-apa, nggak juga, kan sunat. Walil wukufi bi Arafah, ketika mau wukuf di Arafah, tanggal 8 itu sudah pada pergi jemaah haji itu dari hotelnya masing-masing menuju Arafah. Nah, sebelum pergi menuju Arafah disunatkan untuk mandi besar. Wabil mabit di Muzdalifah, dan ketika mau mabit di Muzdalifah, mabit itu bermalam dari Arafah itu mau menuju Muzdalifah. Nah, sebelum pergi ke Muzdalifah disunatkan mandi. Nah, biasanya enggak juga ya, enggak juga, ada yang mandi ada yang enggak, tapi di sini kan sunat, mau mandi bagus, tidak mandi juga tidak apa-apa. Wali romyil jimari salas, mau melontar jumroh yang 3. Melontar jumroh yang 3 itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah bagi yang ngambil nafar sani. Bagi yang ngambil nafar awal, yaitu yang tanggal 12 Zulhijjah meninggalkan Mina, itu cuman 2 hari. Itu 3 jumroh, jumroh ula, wusto, akobah. Sebelum pergi melentar jumroh ula, wusto, akobah disunatkan ya untuk mandi. Wali tawafi, dan ketika mau tawaf disunatkan. Walaupun misalnya tidak mandi, minimal wudhu, tapi lebih bagus itu mandi, sunat ya. Wali sa'i, ketika mau sa'i, waduh, biasanya kalau orang selesai tawaf langsung sa'i, tidak mandi dulu, maka ini tidak wajib, sunat saja, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mau masuk ke kota Madinah, ke kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 17 hal yang disunatkan mandi di dalamnya. Nah, atuh yang paling bisa kita laksanakan ya, yang paling rutin kita laksanakan sahabat yang laki-laki kaum muslimin, Jumat gitu ya, atau ketika mau Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja yang kita pegang ya, di kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan barokahnya untuk kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan pengetahuan ini semoga menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, Rabbi yassir lana wala tu'asir alaina, Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, jangan kau persulit urusan kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan hidup kami dengan amal soleh yang engkau ridhai, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.